bocah umur 5 tahun, nggak punya siapa-siapa. Nggak ke kantor polisi buat pengaduan. Bisa. duit saya dicuri mama. Nah, duit lebaran, Iya. saya punya dikasih duit lebaran 5 juta semua diambil mama. Bisa mengadu. Kalau misalkan udah melalui tahapan tadi yang garis lurus, menyampingnya udah nggak ada ya, bisa mengadu sendiri korupsi. Karena kan korupsi ada pergeseran dia sebelumnya formil akhirnya menjadi material. Khusus di pasal 2, pasal 3 ya. Usul pasal 2 dan 3. Padahal semua undang-undang tipikor itu dari pasal itu delik formil semua. Iya. Makanya ini kenapa jadi delik material? Kalau gue pribadi sih lebih setuju delik formil ya. Kayak dengan lu udah perbuatan culas walaupun lu nggak dapat kerugian negara. Iya. Harusnya bisa dikena korupsi sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Matoy Mahasiswa Sotoy. Kali ini guys, kita pengen ngebahas terkait Delik aduan versus delik biasa, delik formil versus delik material. Ada di pasal berapa, Ki? Apa nih delik aduan? Kalau di KUHP nasionalnya sih yang spesifik tuh ngebilangnya tindak pidana delik aduan ya. Oh, tindak pidana aduan. Iya. Oh, yang diatur di KUHP itu delik aduan. Iya. Sebenarnya delik aduan tuh apa dulu sih secara gambaran, delik aduan sama delik biasa nih? Jadi ketika kita melakukan suatu tindak pidana atau orang lain melakukan tindak pidana itu, dia tidak bisa diproses kalau tidak adanya aduan atau laporan gitu. Dari aduan sih lebih tepatnya dari masyarakat, dari keluarga atau dari siapapun lah gitu kan. Kalau delik biasa ya dia nggak perlu aduan. Jadi kalau misalnya ada suatu misalnya pembunuhan meskipun dia bukan keluarganya atau siapanya ya itu emang harus diproses secara hukum dengan cara laporan. Karena ini kan kita mengadu. Kalau delik biasa melapor. Iya betul guys. Kalau langsung kita masuk di pasal berapa Ki? Kalau delik aduan ini diatur di pasal 24, 25, 26, Wih, banyak 27 sampai 30 ya? Sampai 30, betul. Jadi kayak ini nih emang karena kan pasalnya kan cukup banyak ya, 5 atau 6 pasal itu kan. Jadi kita emang harus serius nih ngebahas delik aduan ini. Nih mungkin kita mulai di pasal 24 ya. Kayak langsung aja intinya pasal 24. Ya, kalau di penjelasannya cukup jelas ya. Tapi kita sebutin dulu. Dalam hal tertentu pelaku tindak pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan. Nih yang kami jelasin tadi lah. Kedua, ayat 2-nya tindak pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Jadi guys, misal nih kayak kita melakukan tindak pidana atau tindak pidana tertentu. Nah, biasanya ya kalau di KUHP nasional nih kalau kita lihat di pasal 218, 219 itu disebut di pasal 220 bahwasanya ini adalah delik aduan. Karena kan di pasal 24 ayat 2-nya itu kan bilang tindak pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Jadi undang-undang ini emang tegas di pasal atau di ayat selanjutnya itu nyebutin kalau ini adalah delik aduan. Mungkin gue kasih contoh Bang ya. Itu penghinaan terhadap presiden diatur di 218 dan 219. Kemudian penyerangan penghormatan, obstruction of justice. Itu delik aduan juga. Delik aduan juga dan yang ternyata yang ternyata yang melapornya adalah hakim. Oh, itu lebih jatuhnya ke bukan obstruction of justice Ki, itu contempt of court. Penghinaan pas kita di sidang. Itu hakim kalau mau ngaduin bisa. Terus juga ada kohabitasi Bang. Di pasal 412. Kumpul kebo Bang. Itu juga pengaduan juga dia harus ya memang meskipun secara itu ya melanggar norma tetap dia harus diadui. Menariknya juga nih Bang, pencurian dalam keluarga juga masuk delik aduan Bang. Pencurian dalam keluarga. Kalau pencurian umum kan delik biasa ya. Kita dicuri ya kita lapor polisi. Iya, tapi ketika yang mencuri itu adalah anggota keluarga kita, ya itu harus diadu oleh pengaduan. Ya sih. Karena pasti kan apa sih bedanya pengaduan sama delik? Maksudnya kalau delik aduan kan pengaduan. Kalau delik biasa laporan. Bedanya apa? Kalau misalkan delik aduan ini kita bisa cabut pengaduannya dalam jangka waktu 3 bulan. Kalau misalkan kita boleh ada waktu untuk mencabut. Kalau misalkan laporan itu udah nggak bisa dicabut. Kita sekali ngelapor nih
ya udah konsekuensinya, konsekuensi hukum publik lah. Karena dia masuk ke delik biasa, guys. Jadi kayak emang itu emang delik umum atau delik biasa ya, ketika kita lapor ya emang proses hukumnya harus terus berjalan itu. Kita nggak mau cabut ya nggak bisa. Paling mungkin solusinya ya damai. Karena kan kalau ini pencurian dalam keluarga nih, misalnya yang nyuri anaknya, kadang kan orang tua kan ya nggak semua orang tua yang pengen melapor anaknya karena malu juga. Iya, mengadu, sorry guys. Karena nggak semua orang tua mau mengadu anaknya ke kepolisian ya, karena malu kali ya. Kalau orang tuanya yang mencuri duit anaknya gimana, Ki? Mungkin ini di pasal selanjutnya ya. Pasal 25. Ini mau dijelaskan sekarang atau gimana? Langsung aja. Kita nggak perlu jelasin pasalnya lah, kan ntar kalian bisa baca sambil mengikuti. Betul, guys. Kalau orang tua mencuri duit anaknya yang belum dewasa. Kalau di sini disebut berapa? 16 tahun ya? Ini gimana, Ki? Padahal di undang-undang SPPA itu batas dewasa kan 18 tahun. Kalau di sini sih sebutnya bukan belum dewasa. Kalau di undang perkawinan 19 ya? Iya, undang perkawinan kalau nggak salah 19 nih ya, guys. Nah, kalau di sini disebutnya kalau berumur belum 16 tahun udah nggak bisa ngadu. Yang ngadu tuh orang tuanya. Kalau dia yang mencuri. Iya, kalau orang tua yang mencuri duit anaknya gimana tuh, Bang? Dia mengadu ke diri sendiri kan. Nah, kayaknya sih dibilang juga kalau misalkan tapi di sini dibilangnya kalau orang tua tidak ada sih. Tidak ada. Ini atau orang tua sendiri yang harus diadukan. Pengaduan dilakukan dalam keluarga sedarah dalam garis lurus. Berarti kakeknya atau anaknya. Kakeknya berarti bisa dibilang kerabatnya gitulah ya. Bukan garis lurus Ki. Iya, garis lurus. Tapi kalau garis lurusnya nggak ada, menyamping. Paling atas tuh orang tua. Orang tua sama kakek bisa. Nomor garis lurusnya? Garis menyampingnya. Ini kan garis lurus. Kakek atau anak. Tapi kan 16 tahun mungkin belum punya anak. Garis penyamping, paman atau keponakan. Enggak, adik kakak dulu. Adik kakak, baru garis penyamping keduanya paman ponakan. Derajat ketiganya sepupu. Mungkin. Terus kalau misalkan semuanya nggak ada sendiri, baru kita bisa mengadukan sendiri. Bocah umur 5 tahun, nggak punya siapa-siapa. Nggak ke kantor polisi buat pengaduan. Bisa. duit saya dicuri mama. Duit lebaran. Saya punya dikasih duit lebaran 5 juta semua diambil mama. Bisa mengadu. Kalau misalkan udah melalui tahapan tadi yang garis lurus, menyampingnya udah nggak ada ya bisa mengadu sendiri. Kalau yang bocah-bocah 5 tahun tuh ya. Tapi polisi wajib nerima Bang ya laporan atau laporan pengaduan. Mengadunya kemana? Ke pejabat berwenang, Ki. Siapa pejabat berwenangnya coba? Satpam. Bisa jadi? Bukan. Bisa jadi. Enggak sih. Pejabat berwenang siapa? Pasti kepolisian nggak sih? Selain kepolisian siapa lagi, Ki? Udah pemadam kebakaran Bang. Pejabat berwenang pemadam kebakaran? Bukan juga sih. Pejabat berwenang itu adalah polisi. Ya biasanya polisi kan. Polisi aja. Tapi sih. Bang, lu pernah dengar nggak sih lebih baik hilang 1 ekor ayam daripada hilang 1 ekor kambing? Itu gimana itu? Itu maksudnya apa, Ki? Coba jelasin dulu. Enggak, karena kan kalau kita buat laporan ke polisian kita hilang 1 ekor ayam nih. Iya, kita kehilangan 1 ekor ayam, lapor ke polisian, malah hilang lagi kambing. Malah kita diminta uang ini, uang itu ya. Iya, benar-benar. Mungkin ini tantangan di praktiknya ya. Itu mah masalah penegakan hukum. Penegakan hukum. Bukan masalah, ini kan kita nggak bahas hukum material. Jadi para bapak-bapak polisi kalau ada laporan dan aduan itu harus diterima. Harus tetap diterima dan coba jangan apa-apa. Kayak gitu lah. Iya, gitulah. Lanjut, Ki. Itu kan delik aduan. Secara tegas diatur di pasalnya kan, nanti di akhir pasalnya atau gimana dah. Pasti ada disebut ini delik aduan ya. Ini Bang, kalau misalnya korbannya ini meninggal dunia. Tapi dia belum sempat melapor atau belum sempat membuat pengaduan. Misalkan si gue dicuri hartanya sama istri gue yang kita seranjang lah, nggak bisa harta. Istri gue mencuri harta gue terus gue keburu meninggal. Yang melaporin siapa? Siapa? Itu ada sebenarnya di pasalnya kan? Di pasal berapa tuh? Ayo. Pasal 27 ya, Bang. Ya. Itu bisa orang tua, anak, suami atau istri. Kecuali jika korban sebelumnya secara tegas tidak menghendaki adanya penuntutan. Misalnya kayak susah juga ngebuktiin ya. Kalau misalnya kan korban ini kan meninggal, sebelumnya dia memberikan wasiat, jangan dituntut lah gitu kan. Agak susah membuktikannya. Nah, ya itu susah sih, kecuali dia ada tulisannya. Ini saya rela ya. Kalau nulis pun kayak susah juga kan. Kecuali kalau di videoin dia. Tapi kalau di videoin kita nggak tahu dia bakalan mati atau enggak. Bener sih. Mungkin ini apa sih kalimatnya?
kecuali jika korban sebenarnya secara tegas tidak menghendaki ada penyuntutan. Ya sebenarnya berarti korban harus, kalau misalkan dicuri nih sama istri rumahnya misalnya, hartanya deh. Tapi kan keluarga suami misalkan nggak setuju nih. Tapi suami udah bilang kok, saya nggak bakal ngadu. Atau ada bukti chat lah. Ya itu nggak bisa diakuin istrinya. Bukti chat bisa ya, karena diakui juga lah. Tenang kok sayang, aku nggak bakal ngadu ya. Karena kamu telah mencuri hati. Nah, terus selanjutnya kalau aduan pejabat berwenang gimana bang? Ya itu kan ke polisi tadi kan. Tadi ya. Ada lagi yang unik di sini, kalau misalkan pengaduan tuh ada kadaluarsanya. Oh berapa tuh bang? Kalau kadaluarsa atau kadaluarsa? Apa ya? Kadaluarsa ya. Kadaluarsa. Jadi kita tuh berhak mengadu, maksudnya bisa mengadu tuh kalau kita tinggal di Indonesia ya, nggak kemana-mana itu 6 bulan batasnya. Lebih dari itu ya udah nggak bisa ngadu lagi. Kalau itunya delik aduan ya. Kalau orangnya tinggal di luar negeri, waktunya 9 bulan. Kenapa bang lebih lama di luar negeri ketimbang dalam negeri? Karena pesawat mahal. Ya karena kan butuh waktu juga, butuh juga ya. Selanjutnya apa lagi? Setelah itu kan delik aduan, delik biasa. Ya. Kita bahas berarti formil dan material ya. Kesimpulannya dulu Ki, lebih gampang. Jadi guys, delik aduan itu adalah suatu tindak pidana yang terjadi yang kita itu bisa memprosesnya ketika ada aduan. Baik itu dari korban, orang tua, keluarga dan lain sebagainya gitu suami istri. Hanya itu doang Ki. Dan di pasal 24 ayat 2-nya itu menegaskan bahwasanya yang dikatakan delik aduan itu diatur atau disebut di undang-undang bahwasanya itu adalah delik aduan. Contohnya penghinaan terhadap presiden dan lain sebagainya. Presidennya yang mengadu. Jadi kalau misalnya di undang-undangnya nggak ada bilang itu adalah harus diadu atau orang lainnya harus membuat pengaduan, maka itu dianggap delik umum atau delik biasa. Kayak pembunuhan, contohnya. Jadi kalau misalnya ada pembunuhan itu nggak perlu dari pihak keluarga yang membuat aduan, tapi dari masyarakat membuat dalam bentuk laporan. Jadi konsekuensinya adalah ketika dia adalah delik biasa, laporan dia harus diproses penegakan hukumnya. Tapi kalau delik aduan, kalau dia misalnya di tahap kepolisian, itu cabutannya bisa aduannya bisa dicabut dalam waktu 3 bulan tadi. Kalau laporan tuh konsekuensinya nggak bisa dicabut. Betul, karena delik biasa. Selanjutnya kita ngebahas tentang delik material dan delik formil. Ini delik material formil juga penting Ki. Karena untuk penting kok apa? Karena kalau kita lihat ini kan perkembangan dari formil dan material itu kan memang berubah ya. Contoh dulu di korupsi kan deliknya formil, tapi pasca putusan MK 2016 itu dianggap delik material. Jadi di korupsi itu di pasal 2 pasal 3 barang siapa yang intinya dalam singkatnya intinya barang siapa yang dapat merugikan keuangan negara. Jadi belum kita dapat uang untuk hasil korupsinya udah dikenakan korupsi, itu delik formil. Jadi menitik berat kepada perbuatan. Baik terjadi atau tidak korupsinya, dia tetap dikatakan tindak pidana korupsi. Itu delik formil. Kalau delik material itu semenjak putusan MK dapatnya dihilangkan. Barang siapa yang merugikan keuangan negara. Yang harus merugikan keuangan negara dulu. Harus dibuktikan dulu melalui harus ada kerugian negara dulu. Harus dibuktikan melalui audit atau laporan dari apa segala macam. Ada kerugian negara, harus ada akibat dulu, menitik beratkan kepada akibat, itu delik material. Intinya kalau formil itu ya tanpa akibat atau ya nggak perlu lihat akibat. Nggak perlu lihat akibat. Kalau yang material dia harus melihat akibat dulu. Contoh gampangnya. Kalau formil penganiayaan. Kalau pencurian formil juga, cuma ada yang bilang material Ki. Mungkin karena harus ada akibatnya diambil dulu. Karena mirip-mirip sama percobaan nanti jadinya kalau formil. Balik lagi kemarin. Makanya. Jadi yang contoh yang gampang biar pemirsa. Kayak penganiayaan nih. Enggak deh, yang ini yang gampang. Contohnya adalah perbuatan cabul Ki. Yang catcalling ya. Jadi misalkan aku mau catcalling Rizky. Kok cowok? Misal enggak apa-apa kan enggak disebut cewek cowok. Misalkan catcalling QQ. Bagus juga badan. QQ bagus juga badan lo. Misalkan kayak gitu. Enggak kayak gitu sih, catcalling kayak gimana ya? Cewek gitu ya. Kayak cewek. Ih, gede banget misalkan. Pemikirannya. Misalkan cantik banget. Cewek nggak perlu lihat ceweknya apakah sakit hati atau enggak. Tapi kalau udah ada perbuatan yang merendahkan, menghina martabat lah, itu udah termasuk
deliknya, masuk ke unsur pasalnya lah. Jadi nggak perlu lihat akibatnya, perbuatannya aja, kayak perbuatan mengucapkan sesuatu yang menghina, tanpa dia harus tersinggung atau enggak, tetap masuk pasalnya. Beda sama delik material. Delik material itu harus ada akibat dulu. Harus, contohnya pembunuhan. Gue ngebunuh Rizky. Tapi kan bisa percobaan pembunuhan, Bang. Kalau misalnya nggak ngebunuh, maksudnya percobaan pembunuhan. Bukan delik formil, maksudnya tetap delik material. Tapi harus ada akibat dulu. Harus ada mati dulu, akibat dulu. Nah, beda kalau misalkan di pasal penghinaan, misalkan rumusan pasalnya gini. Penghinaan terhadap presiden kalau harus presidennya sakit hati. Nah, itu delik material, Ki. Jadi presidennya harus sakit hati dulu baru delik material. Tapi kalau nggak perlu lihat akibatnya, ya itu delik formil. Ya mungkin untuk teman-teman bisa mengidentifikasi sendiri lah nanti kan, karena lihat aja kalau dia menimbulkan akibat berarti material. Tapi kalau nggak perlu menimbulkan akibat, menitik beratkan kepada perbuatannya ya delik formil. Itu sih terkait delik ini. Ya mungkin salah satunya tadi kan korupsi ya. Karena kan korupsi ada pergeseran dia sebelumnya formil akhirnya menjadi material. Khusus di pasal 2 pasal 3 ya. Khusus pasal 2 dan 3. Padahal semua undang-undang tipikor itu dari pasal itu delik formil semua. Makanya ini kenapa jadi delik material? Kalau gue pribadi sih lebih setuju delik formil ya. Kayak dengan lu udah perbuatan culas walaupun lu nggak dapat kerugian negara. Harusnya bisa dikena korupsi sih. Jadi biar penuh aja tuh penjara. Enggak juga sih, maksudnya biar lebih ketat aja, jadi orang-orang tuh dalam melakukan tindakan-tindakan tuh lebih berhati-hati. Sekarang kan harus ada kerugian keuangan negara dulu. Jadi kayak kalau gue sih kalau lu kan setuju harusnya dari formil. Kalau gue sih mungkin lebih setuju ke material karena bisa aja kan orang dijebak atau gimana kan. Jadi ya kita harus buktiin dulu nih betul nggak terjadi kerugian keuangan negara. Cuma kalau gue sih lebih ke makanya harus hati-hati. Gitu sih. Itu aja yang dapat kita sampaikan terkait delik aduan, delik biasa, delik formil, delik material. Sebenarnya ada banyak delik lain kayak delik tertinggal dan delik homina, delik propia. Mungkin ini lebih teknis ketika praktik di di pengadilan ya. Sekarang kita bahas yang delik-delik yang penting aja. Mungkin karena ini kalau teman-teman baca mungkin bisa mengidentifikasi sendiri nanti. Oke, itu aja yang kita dapat jelaskan sependek pengetahuan kita. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Kalau ada masukan juga komen. Kayaknya kita nggak pernah kasih nyuruh like, komen, subscribe, guys. Jangan lupa guys. Sampai berjumpa di video selanjutnya. See you.